Usut punya usut, ternyata pada saat jenazah Pak Hanif dimandikan, di bagian punggungnya ini keluar puluhan ekor belatung. Iya, belatung. Berapa langkah keluar dari rumah Pak Hanif, tiba-tiba awan menjadi gelap dan langsung turun hujan yang begitu deras. Bahkan ada salah seorang warga yang didatangi sosok mirip Pak Hanif yang terlihat menggigil di depan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Radio Mistis. Kali ini gue bakal bawain cerita dari Bu Mira. Bu Mira ini pernah mengalami suatu kejadian sedih dan horor yang pernah dialami ketika ia menempati rumah lamanya di sebuah daerah yang tidak disebutkan tepatnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Di pertengahan tahun 80-an, Bu Mira dan suaminya, kita sebut saja dengan Pak Iwan, membeli seladang tanah di sebuah daerah. Awalnya, mereka ini mengontrak. Lalu ketika Pak Iwan mendapat rezeki, barulah mereka membeli tanah di daerah sana. Dan 2 bulan berikutnya, Pak Iwan mulai membangun sebuah rumah. Rumah yang tidak terlalu besar ukurannya. Mungkin hanya sekitar 30 kali 7 meter luasnya. Yang penting cukup untuk Pak Iwan dan Bu Mira serta kedua anaknya. Ya, waktu itu memang Bu Mira baru memiliki anak 2. Waktu itu di sana masih sangat sepi daerahnya dan rumahnya juga masih berjarak sampai pada akhirnya 2 tahun kemudian mereka mempunyai tetangga baru. Kita sebut di sini dengan nama Pak Hanif. Ini nama udah disamarkan. Awalnya Pak Hanif ini datang baik-baik untuk izin ke keluarga Bu Mira untuk mendirikan bangunan. Tapi jumlah bata yang ia beli pada saat itu ternyata kurang. Pak Hanif ini tidak mau rugi sama sekali. Jadi tanah milik Pak Hanif benar-benar dipres ke bangunan rumah Bu Mira. Dan yang lebih parahnya lagi, Pak Hanif enggan membuat tembok rumah sendiri. Jadi tembok dalam sebelah kiri rumah Pak Hanif merupakan tembok luar rumahnya Bu Mira, atau dibuat satu tembok. Ya, memang awalnya Pak Hanif izin baik-baik ke keluarga Bu Mira, dan mereka pun sudah mengizinkan Pak Hanif untuk mendirikan bangunan di tembok rumahnya. Tapi lama-kelamaan Pak Hanif ini mulai semena-mena pada waktu Bu Mira melahirkan anak ketiganya. Jadi malam itu sekitar pukul 7 malam, anak ketiga Bu Mira yang baru berumur 1 bulan ini nangis terus-menerus. Ya, namanya juga anak bayi, entah badannya kurang nyaman atau merasa kepanasan. Tiba-tiba Pak Hanif berteriak dari dalam rumahnya. Ah, berisik! Nggak cuma itu, Pak Hanif selalu menyalakan radionya dengan volume yang sangat tinggi, membuat Bu Mira seringkali merasa kesal. Bu Mira pun tidak berani untuk melawan. Jadi Bu Mira seringkali melampiaskan kemarahannya ke anak pertamanya. Pagi harinya, Pak Hanif seringkali membuang sampah ke depan rumahnya Bu Mira. Jadi mau tidak mau, Bu Mira lah yang membersihkan sampah-sampah tersebut. Sebenarnya Bu Mira sering mengadu ke Pak Iwan suaminya. Tapi Pak Iwan selalu menahan Bu Mira. Sudah Bu, jangan dilawan, gimana pun juga dia lebih tua dari kita. Tapi anehnya, ketika ada Pak Iwan di rumah si Pak Hanif, tidak pernah berbuat onar. Dia selalu bersikap seperti biasa. Ketika ada Pak Iwan di rumah, bahkan seringkali istri Pak Hanif meminjam sejumlah uang kepada Pak Iwan. Pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak terputus. Tapi itu semua berubah saat Pak Iwan sedang tidak ada di rumah. Pernah suatu ketika anak ketiga Bu Mira sedang sakit dan sudah dibawa ke dokter. Anak Bu Mira terus-menerus menangis dan hendak diberi obat.
Pak Hanif yang sedang mendengarkan radio tiba-tiba memuncak emosinya. Dia langsung membesarkan volume secara spontan dengan kondisi pintu rumahnya yang terbuka. Jadi, suara yang keluar dari speaker ini sangat keras sekali, membuat Bu Mira yang sedang memberikan obat sirup kepada anak ketiganya kaget. Sampai-sampai obat sirup yang dipegang oleh Bu Mira ini pecah karena terjatuh ke lantai. Tanpa pikir panjang, Bu Mira langsung menghampiri Pak Hanif yang sedang duduk di teras rumahnya. "Woi Pak, kira-kira dong kalau nyetel musik, anak saya sedang sakit." Dengan santai dan cemberut, Pak Hanif menjawab, "Biarin aja, ini rumah saya, apa urusanmu? Urus saja anakmu itu, berisik sekali siang-siang, nangis terus." Para tetangga pun langsung berkumpul karena terjadi keramaian pada siang waktu itu dan bertanya-tanya. Bu Mira yang tidak mau terjadi keributan jadi bahan omongan. Dia memilih untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. Sedangkan Pak Hanif terdengar masih marah-marah di depan sana. Malam harinya, Bu Mira bercerita kepada Pak Iwan tentang kelakuan tetangganya itu. Iwan berkata, "Ya sudah Bu, besok pagi Bapak biar omongin baik-baik sama Pak Hanif ya." Keesokan harinya, Pak Iwan mengetuk rumahnya Pak Hanif. Pak Hanif, halo Pak." Istrinya membukakan pintu. Sifat istrinya Pak Hanif sangat berbanding terbalik dengan Pak Hanif yang temperamen. Istrinya justru sangat sopan dan baik terhadap keluarga Pak Iwan. "Iya Iwan, ada apa ya?" "Bapak ada Bu." "Oh ada di dalam, sebentar saya panggilin ya." Pak Hanif pun keluar. "Mau apa kamu datang ke sini?" Pak Iwan berkata, "Pak, saya datang baik-baik, jangan emosi dulu. Saya mau nanya, ada masalah apa Bapak sama istri saya?" Pak Iwan ini tipe orang yang tenang dan jarang emosi. Sedangkan Pak Hanif berkata dengan nada ketus, "Anakmu itu loh, berisik tiap siang nangis, ganggu istirahat saya aja." Pak Iwan berkata, "Ya namanya juga anak bayi Pak, harap maklum. Saya mohon maaf kalau Pak Hanif merasa terganggu." Pak Hanif masih cemberut dan membusungkan dadanya. Udah, sana pergi." Kemudian Pak Hanif kembali masuk ke dalam dan membanting pintu keras-keras. Istrinya yang ada di luar hanya menggelengkan kepala. "Maafin Bapak ya, dia emang temperamen. Maaf ya Wan." "Oh ya udah Bu, saya permisi dulu ya." Semenjak hari itu, Pak Hanif selalu memasang muka masam ketika berpapasan dengan Pak Iwan ataupun Bu Mira dan seringkali mengejek dan membuang dahak. Hal tersebut terjadi selama beberapa bulan, sampai pada akhirnya kemarahan Pak Iwan memuncak saat dia melihat kedua anaknya yang sedang asik bermain di depan rumah Pak Hanif. Anak pertama Pak Iwan dan Bu Mira berumur 8 tahun, sedangkan anak keduanya berumur 5 tahun. Nah, anak umur segitu memang sedang aktif-aktifnya bermain. Tiba-tiba Pak Hanif keluar dengan membawa seember air dan menyiramkan ke kedua anak Pak Iwan di depan Pak Iwan. Dia pun sambil berteriak, "Woi berisik, ganggu orang tidur aja, bubar." Melihat kedua anaknya dicaci maki, Pak Iwan langsung tersulut emosinya. "Apa nih Pak, anak saya masih kecil, dasar orang tua gila kamu ya." Seketika suasana ramai, para warga berkumpul dan sebagian ada yang memisahkan kubu yang berseteru. Pak Iwan langsung membawa kedua anaknya masuk ke dalam rumahnya. Sudah nak, itu uang kentir. Udah, jangan main lagi di sana ya." Dan gak cuma itu aja. Di suatu siang hari, Bu Mira biasanya menjemur pakaian di depan rumahnya. Jadi di sana ada jemuran bambu dan disitulah tempat Bu Mira menjemur pakaian suami dan anak-anaknya. Nah, keluarlah si Pak Hanif ini dengan membawa kantong plastik hitam berisi cairan. Lalu dia melemparkan kantong tersebut dan cairan itu tepat mengenai pakaian Bu Mira yang baru aja dijemur tadi. Baunya itu bener-bener buat Bu Mira nggak tahan. Ternyata cairan yang dilempar oleh Pak Hanif adalah air seni. Sebegitu bencinya Pak Hanif ke keluarga Bu Mira. Dan lagi-lagi, Bu Mira menceritakan perlakuan tidak lazim Pak Hanif kepada suaminya.
Terlihat Pak Iwan sangat kesal. Dia langsung mengambil sebilah palu dan langsung merobohkan tembok sebelah kiri rumahnya yang berbatasan persis langsung dengan ruang tamu Pak Hanif. "Apa-apaan sampean ini, Wan? Tak laporkan kamu ke polisi ya? Main rusak tembok sembarangan aja," kata Pak Hanif. Pak Iwan menjawab, "Terserah saya, ini tembok rumah saya. Nggak ada urusannya sama jenengan." Pagi itu juga, Pak Iwan dan Bu Mira langsung berberes-beres. Mereka memutuskan untuk pindah rumah karena tidak tahan atas perlakuan tetangganya itu. Sedangkan rumah lamanya dibiarkan kosong begitu saja. Mereka pun pindah ke suatu rumah kontrakan yang tidak terlalu jauh dari sana. Alasannya adalah karena anak Pak Iwan waktu itu masih bersekolah di sana. Agak ribet juga kalau pindah jauh-jauh dari desa tersebut. Sampai kurang lebih 1,5 tahun, Pak Iwan dan Bu Mira mendengar kabar bahwa Pak Hanif ini terkena diabetes dan kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Berbagai pengobatan pun sudah dilakukan, tapi tidak juga membuahkan hasil. Justru kondisinya malah semakin memburuk dan Pak Hanif yang tadinya gempal kini jadi kurus kering dan hari-harinya hanya terbaring di ranjang saja. Bahkan saking lamanya terbaring sampai-sampai ada luka di bagian punggung Pak Hanif dan lukanya ini sampai membusuk. Setelah 1,5 tahun tersiar kabar bahwa Pak Hanif ini meninggal dunia, para warga langsung berkumpul ke kediaman Pak Hanif untuk mempersiapkan pemakaman. Pak Iwan yang sudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh almarhum berniat untuk takziah dan mengikuti prosesi pemakaman. Tapi saat jenazah dimandikan, ini sangat sama sekali tidak seperti biasanya. Lalu terdengar suara tangisan yang lebih keras dari istri almarhum. Usut punya usut, ternyata pada saat jenazah Pak Hanif dimandikan, di bagian punggungnya ini keluar puluhan ekor belatung. Ya, belatung. Setelah disiram, belatung ini terus-menerus keluar dari bekas lukanya di punggung Pak Hanif. Dan jika kalian tahu, baunya itu bikin semua orang tidak tahan. Tetangga yang mengetahui hal tersebut memilih untuk diam karena menghargai sohibul musibah. Setelah jenazah dimandikan, langsung dibawa kembali ke ruang tamu untuk dikafankan. Setelah jenazah selesai dikafankan, langsung diletakkan di keranda dan langsung dibawa ke musola untuk disalatkan. Nah, jenazah ini sangat terasa berat. Bahkan waktu itu jenazah Pak Hanif harus digotong oleh 8 orang dewasa. Padahal Pak Hanif pada saat meninggal ini dalam keadaan kurus karena penyakit diabetes yang menggerogotinya. Tapi ini terasa sangat berat. Setelah beberapa langkah keluar dari rumah Pak Hanif, tiba-tiba awan menjadi gelap dan langsung turun hujan yang begitu deras. Pada waktu itu, para rombongan pengiring pun kebingungan. Mereka bingung, apa harus kembali ke rumah atau meneruskan perjalanan menuju masjid. Pak Modin mengatakan, "Sudah Bapak-bapak, tolong bantu bawa ke masjid, takut nanti keburu sore." Waktu itu baru pukul 4 sore, tapi suasananya sudah sangat gelap sekali, seperti hampir maghrib. Cerita, jenazah pun disolatkan dan Pak Modin menginstruksikan untuk menunggu hujan reda. Tapi sudah setengah jam ditunggu, hujan ini belum juga reda. Barulah sekitar pukul 5 sore, tinggal gerimis-gerimis kecil yang tersisa. Dan akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman. Kondisi jalan yang habis diguyur hujan pun sangat licin. Terlebih jalan menuju tempat pemakaman pada waktu itu belum terlalu bagus, masih ada sebagian jalan tanah yang licin dan berbatu. Sialnya lagi, para pengusung di bagian depan ini ada yang terpeleset, mengakibatkan semua pengusung keranda kehilangan keseimbangan. Keranda pun terjatuh.
Dan jenazah ini berguling sampai-sampai tercebur di sebuah parit. Kain kafan jenazah berubah menjadi coklat karena berlumuran lumpur-lumpur. Pak Modin mengatakan, "Sudah bapak-bapak, tolong diangkat saja jenazahnya. Sudah tidak ada cukup waktu untuk mengganti kain kafannya." Jenazah pun lekas kembali dimasukkan ke dalam keranda. Dan barulah setelah menjelang maghrib, jenazah Pak Hanif berhasil dikebumikan. Di malam pertama, pihak keluarga mengadakan acara tahlilan dan tidak terjadi apapun. Barulah di malam ketiga kematian Pak Hanif, ada salah seorang warga yang melihat arwah Pak Hanif sedang duduk di depan teras rumahnya. Dengan wajah pucat, dia seperti menggigil kedinginan. Warga yang mengetahui Pak Hanif sudah langsung lari tunggang-langgang ketakutan. Berita itu pun langsung menyebar ke seluruh warga desa. Dan pada waktu itu, suasana desanya itu Bumira sangat sepi sekali ketika sudah memasuki waktu maghrib. Bahkan ada salah seorang warga yang didatangi sosok mirip Pak Hanif yang terlihat menggigil di depan rumahnya. Barulah sekitar 14 hari kematian Pak Hanif, sosok yang menyerupainya tidak lagi menampakkan diri. Dan cerita inilah yang diceritakan oleh Bumira dan Pak Iwan. Bumira dan Pak Iwan saat ini usianya sudah cukup sepuh. Dan cerita ini ditulis oleh Mas Fikri, yaitu anak ketiga dari Pak Iwan dan Bumira. Mereka sudah berkeluarga. Dan cerita ini dikirimkan saat momen kumpul keluarga mereka di rumah Bumira. Mungkin itu aja yang dapat kami ceritakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat memberikan pembelajaran untuk kita semua dan bisa selalu menghibur Sobat Mystic Hunter semua dimanapun. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis. Saksikan lagi video berikutnya di segmen Radio Mistis. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.